Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari paper kami yang berjudul Kesenjangan Pendidikan Kaum Wanita dalam Perspektif Feminisme Liberal. Feminisme secara garis besar. Feminisme biasanya dikaitkan oleh tuntutan kesetaraan gender yang dilakukan kaum wanita yang biasanya ditujukan kepada kaum laki-laki ataupun hak bagi perempuan. Hal itu benar adanya. Namun, isu dari kesetaraan gender dan persamaan hak bukanlah merupakan satu-satunya pusat dari perhatian feminisme, karena banyak pula kaum feminis yang memusatkan perhatian pada perlakuan diskriminasi dan penindasan. Feminisme ada 6 aliran. Yang pertama yaitu ada feminisme liberal yang lebih memusatkan perhatian pada kesetaraan dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan serta menyerukan perhatian global pada posisi subordinat perempuan dalam politik global. Yang kedua ada feminisme marxis yang lebih mengarah ke pembebasan perempuan dapat dicapai melalui pembongkaran kapitalisme juga hubungan antar kelas yang sifatnya menindas. Yang ketiga ada feminisme kritis yang merupakan ajuan mendasar mengenai identitas perempuan dan laki-laki. Biasanya feminis kritis lebih mengeksplorasi manifestasi dan material dari identitas gender dan kekuatan gender dalam politik global. Yang keempat ada feminisme konstruktivitis yang lebih memfokuskan bagaimana ide-ide tentang gender membentuk dan dibentuk oleh politik global dan juga mempelajari proses di mana ide mengenai gender tersebut mempengaruhi politik global serta cara-cara politik global membentuk ide-ide mengenai gender. Yang kelima ada feminisme poststrukturalis yang secara khusus berkaitan dengan bagaimana maskulin lebih unggul dari feminim. Dan yang terakhir ada feminisme postkolonial yang menyelidiki berbagai bentuk penindasan yang dihadapi oleh kaum perempuan dalam masyarakat kolonial dan pasca kolonial yang berakhir diabaikan dalam pandangan feminis barat. Yang akan kita bahas hari ini adalah feminisme liberal mengenai pendidikan kaum wanita. Feminisme liberal salah satu definisi nalar secara khusus dalam istilah moral dan prudensial dan berpikir bahwa suatu masyarakat yang adil akan memungkinkan seseorang individu untuk menunjukkan otonominya dan juga untuk memuaskan dirinya, sehingga kaum liberal hak harus diberikan sebagai prioritas di atas kebaikan. Dengan perkataan lain, keseluruhan sistem atas hak individu kebenaran, karena hak ini menghasilkan bingkai kerja yang merupakan dasar bagi kita untuk memilih apa yang terbaik bagi kita masing-masing. Selama kita tidak merampas hak orang lain, tujuan umum dari feminisme liberal adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan peduli tempat kebebasan berkembang. Hanya dalam masyarakat seperti itu, perempuan dan laki-laki dapat mengembangkan diri. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Lucia Liuto. Feminisme liberalisme mengenai pendidikan sendiri telah lama disuarakan oleh kaum feminis di seluruh dunia. Salah satunya di Indonesia sendiri kita memiliki Ibu Rajang-Ajeng Kartini dengan kata-kata terkenal habis gelap terbitlah terang yang memperjuangkan emansipasi wanita, dan salah satu perjuangannya yaitu agar perempuan mendapatkan pendidikan yang layak, dan Ibu Kartini berhasil memperjuangkan emansipasi wanita. Namun sangat disayangkan karena di Indonesia sendiri hal untuk mengenyam pendidikan setara dengan laki-laki masih tabu dan dianggap hal biasa yang tidak seharusnya perempuan dapatkan. Pemikiran tersebut tetap turun-temurun dari generasi ke generasi, dari keluarga sendiri yang menganggap bahwa pendidikan laki-laki harus setinggi langit, namun pendidikan SMA dan SMK dianggap sudah terlalu tinggi untuk kaum wanita. Kesenjangan pendidikan kaum wanita masih ada sampai saat ini. Pendidikan sangat penting bagi perempuan karena bisa menjadikan perempuan menjadi salah satu jalan sebagai agen perubahan, bukan sekedar penerima pasif program pemberdayaan yang ada, namun juga bisa menjadi salah satu faktor yang memungkinkan perempuan memiliki independensi, kemandirian ekonomi dengan bekerja baik di luar maupun di dalam rumah tinggalnya. Kaum feminis terus memberikan dukungan untuk kesetaraan gender yang ada di seluruh dunia. Namun mengapa kesenjangan pendidikan pada kaum wanita masih ada sampai saat ini?
Masalah dari kesetaraan gender dalam dunia pendidikan masih sangat erat dengan diskriminasi. Dalam diskriminasi tersebut, terbagi menjadi dua jenis, yaitu diskriminasi de jure dan diskriminasi de facto. Diskriminasi secara de jure merupakan diskriminasi secara aturan. Dalam aturan ini, laki-laki dan perempuan sangat dibedakan. Padahal dalam pendidikan tidak ada undang-undang yang membedakan antara keduanya. Sebaliknya, dalam aturan de jure tidak ada diskriminasi. Namun de facto masih terdapat diskriminasi yang membedakan perempuan dan laki-laki. Hal ini perlu diatasi di dalam dunia pendidikan karena tidak selamanya perempuan selalu menjadi kaum yang termarginal dalam ranah tersebut. Dengan demikian, kesenjangan pendidikan yang dirasakan oleh perempuan dalam dunia pendidikan mutlak diperlukan agar perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Alasan terkuat adanya kesenjangan pendidikan wanita. Alasan terkuat adanya kesenjangan pendidikan wanita pada kaum wanita selain keluarga yaitu adalah ekonomi dan konflik. Ekonomi menjadi salah satu faktor terbesar setelah keluarga yang dirasa menjadi penyebab utama kaum wanita mengalami kesulitan untuk menggapai cita-cita dan berakhir menjadi apapun yang bisa menghasilkan uang halal untuk membiayai keluarga. Jika kita mengacu terhadap ekonomi, masalah ini bukan hanya dirasakan kepada kaum wanita, namun seluruh gender merasakan hal yang sama dikarenakan ekonomi. Begitupun halnya dengan konflik. Bagi negara berkembang, apalagi khususnya negara yang sedang dalam fase konflik, pendidikan merupakan hal yang sangat sulit untuk didapat. Perempuan tidak diharuskan untuk mendapatkan hal tersebut dikarenakan dianggap bisa membahayakan dirinya sendiri, atau mungkin kodrat perempuan hanya diharuskan untuk menjaga keluarga di rumah tanpa harus mendapatkan pendidikan. Contoh studi kasus internasional yaitu, jika di Indonesia kita memiliki R.A. Kartini sebagai penggagas ide emansipasi wanita untuk kesetaraan gender, dalam sejarah feminisme yang terjadi di kancah internasional, kita bisa melihat dari cerita inspiratif yaitu Malala Yousafzai, yang merupakan seorang aktivis Pakistan untuk pendidikan perempuan sekaligus penerima hadiah Nobel termuda. Malala Yousafzai dikenal karena advokasi hak asasi manusia, terutama pendidikan perempuan dan anak di lembah Swat, asalnya di Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan Barat Laut. Kesenjangan pendidikan bagi kaum perempuan masih sangat terasa, apalagi di banyak negara berkembang yang memiliki banyak pulau dan rakyat, atau bahkan negara berkonflik yang kesulitan dan dalam mengakses pendidikan yang baik dan benar. Oleh karena itu, pendidikan perempuan dianggap bukanlah hal yang penting untuk beberapa individu yang masih menganggap bahwa kodrat perempuan seharusnya menjadi ibu rumah tangga tanpa memikirkan kemauan dan pilihan bagi perempuan sendiri. Kesimpulannya yaitu, feminisme liberal salah satu definisi nalar secara umum dalam istilah moral dan prudensial, dan berpikir bahwa suatu masyarakat yang adil akan memungkinkan seorang individu untuk menunjukkan otonominya dan juga untuk memuaskan dirinya, sehingga kaum liberal hak harus diberikan sebagai prioritas di atas kebaikan. Dengan perkataan lain, keseluruhan sistem atas hak individu kebenaran, karena hak ini menghasilkan bingkai kerja yang merupakan dasar bagi kita untuk memilih apa yang terbaik bagi kita masing-masing. Selama kita tidak merampas hak orang lain, kesenjangan pendidikan yang dirasakan oleh perempuan dalam dunia pendidikan mutlak diperlukan agar perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Salah satu faktor kesenjangan pendidikan kepada kaum wanita terasa di beberapa daerah atau kota terpencil di seluruh negara berkembang. Bahkan kandidat terkuat muncul dari keluarga yang menganggap bahwa pendidikan bukanlah hal yang penting untuk seorang perempuan. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.